Ada tiga yang perlu kita ketahui juga dalam kehidupan ini: wudu, mandi, dan tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, pada malam hari atau pada pagi hari ini kita bertemu kembali setelah setahun yang lalu bertemu dengan Ramadan. Alhamdulillah kita masih dapat berhadapan bersama-sama dalam melaksanakan sholat subuh. Salawat dan salam kepada junjungan semua Rasulullah Muhammad. Mudah-mudahan mendapat syafaatnya di hari kiamat. Bapak Ibu yang aku muliakan, nah pagi hari ini saya mungkin mengulang-ulang kajian dia lakukan dulu, tapi di juara juga mungkin anggap aja lain ini mengingat-ingat kita kembali. Hal ini barangkali sepele tapi penting, yaitu menyangkut dengan wudu. Ada tiga yang perlu kita ketahui juga dalam kehidupan ini: wudu, mandi, dan tayamum. Ini dasar pertamanya kita belajar sembahyang itu dulu. Jadi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diingini, kita diajar dulu. Orang mati saja diutuhkan, jadi istiqakan, dimandikan, apalagi kita yang hidup. Ya, kalau kita yang hidup itu bedanya dengan orang yang mati. Kalau orang yang mati dibutuhkan, dimandikan, istiqakan. Kalau orang yang hidup mandi sendiri, wudu sendiri, istiqakan sendiri. Kapan wudu ini dilakukan, kapan mandi ini dilakukan, kapan tayamum itu terjadi? Ini ada tiga hal yang perlu diketahui, termasuk dalam perjalanan haji. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 6 dikatakan di sana, saya bacakan artinya saja. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Ini aturannya. Jadi kalau orang ngaji sepatu bulog, rukun sembahyang, ini bukan boleh ini adalah sebuah. Mungkin hari ini saya akan menyampaikan seputar lalu, mengulang-ulang kembali, karena sudah dilaksanakan oleh kita berhari-hari, setiap hari seumur hidup kita melakukannya. Dan sapulah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kakimu. Disuruh basuh, ya. Jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau WC menyentuh berbuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau bersih atau suci. Usaplah wajahmu, tanganmu dengan debu itu. Ini tayamum ini terjadi pada perjalanan dikala susah air. Kalau dari pesawat itu terjadi, maka mengambil untuk cukup mengusapkan ke dinding, pakai letakkan ke muka, letakkan kedua belah tangan kita. Itu yang terjadi dalam perjalanan. Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan kamu, tapi Dia hendak membersihkan kamu. Dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Ini menyangkut dengan untuk. Kemudian yang menyangkut dengan
seperti yang diperintahkan Allah SWT, maka mengerjakan sholat wajibnya menghapuskan dosa-dosa yang diperbuat antara sholat yang satu dengan yang lainnya. Jadi rupanya untuk ini penting, dapat menghapuskan dosa. Ini menurut Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian dari Rasulullah SAW, hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah juga mengatakan, barang siapa berwudu dengan air suci dan mensucikan, maka baginya pahala 10 kebaikan. Jadi semua yang dilakukan itu ini mendapat kebaikan. Kemudian lagi dari perang Tabuk dari Uqbah bin Amir, barang siapa berdiri saat matahari mulai condong, kemudian mengambil wudu dan menyempurnakannya, lalu ia mengerjakan sholat 2 rakaat, maka dosa-dosanya dihapuskan dan menjadi seperti bayi baru dilahirkan. Banyak manfaat yang perlu dimakan. Berapa hadis dikatakan di sini? Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Ahmad, yang artinya barang siapa berwudu dengan menyempurnakan wudunya, kemudian dia memandang ke langit, menengadah. Jadi kalau sudah berwudu, jangan pergi masuk ke masjid ini, jangan langsung aja ngambil jika supaya ada banyak tugas kita yang harus kita baca setelah berwudu itu. Ya ini seperti ini, semuanya saya yakin ini sudah biasa. Dengan membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Itu berdoa kita mengangkat tangan setelah kita berwudu. Nah, ini nanti dulu aturan berwudu, ada juga berwudu gimana berwudunya yang baik. Itu juga dipelajari oleh kita. Saya rasa ini mengulang-ulang saja. Kemudian yang dibaca ini artinya adalah, aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka doanya kita baca, ya Allah, sambil sudah berwudu itu kita berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli bertobat. Allahumma ja'alna minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang selalu suci. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang hamba-Mu yang soleh. Inilah yang dibaca oleh kita setelah kita berwudu. Dan ini diamalkan terus, jangan ditinggalkan. Ya, jangan ditinggalkan. Belum lagi aturan berwudu itu yang disempurnakan. Ada juga yang kita jumpai berwudu itu sudah berwudu, apalagi ibu-ibu ya, yang menyangkut dengan aurat. Kalau aurat laki-laki itu ya, berbeda dengan aurat perempuan. Semua tubuh wanita itu adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Nah ini sekarang yang banyak pemahaman sedikit berbeda, ada keliru. Ya, yang disuruh Allah itu, ya, seluruh tubuh wanita itu adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi masih kita jumpai wajah itu ditutup-tutup. Itu usaha diri namanya. Ya, tahu saya tutup wajahnya. Kacamata boleh, tapi ditutup tak boleh. Jangan sampai terjadi demikian. Sehingga orang pun tak kenal mengapa wajah ditekankan di situ di dalamnya. Karena supaya manusia itu kenal dengan seorang lain. Itu wajahnya diperlihatkan. Bukan karena memperlihatkan itu berdosa bagi yang memandangnya. Memandang itu ada arti yang lain lagi. Kalau memandangnya membawakan kepada syahwat, itu baru. Kalau memandang biasanya kan salah. Jadi perlu dulu. Kalau laki-laki ini senang urusannya dengan aurat ini. Ya. Jadi kalau kita laki-laki dari sejengkal dari lutut, ya, sejengkal
tinggal di atas pusat itu ditutup sah semayangnya walaupun pakai celana pendek. Pakai celana pendek di bawah lutut kain itu celana itu di atas pusat bajunya sah sholatnya. Cuma yang kena apanya? Adabnya. Tak boleh adabnya. Sudah mau kata mati pakai sepatu, pakai baju cantik lagi, kan? Pakai baju lawak atau apa gitu. Apa yang menghadap Allah? Pakai celana pendek dengan di atas pusat, kemudian di bawah lutut, walaupun sah tapi ada kekurang. Merokok aja yang makruh itu punya adab dulu. Orang merokok makruh, tapi punya adab. Ya. Merokok yang ruangan tertutup tak boleh, itu tak pakai kawan. Nah ini dasar-dasar kita ini yang sudah disampaikan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kan jauh berubah itu. Makanya dalam hal itu perlu kita pelihara. Kemudian pintu-pintu surga yang berjumlah 8 itu akan terbuka dan dia boleh masuk dari pintu manapun saja yang dia sukai setelah dia mendoakan itu. Selanjutnya anjuran Nabi SAW sebelum menutup. Nah, ini anjuran ya. Ini kan ada nih, sebetulnya sudah nih. Sebelum menutup itu kubur dulu. Kumur-kumur, janganlah sebelum saja. Mungkin ada yang makan, ada lagi sama-sama dan mulut keluar. Kemudian menghirup air ke dalam hidung, keluar dari hidung. Mungkin ada lagi ingus-ingus kita. Untuk keluar dari dalam hidung itu maknanya adalah keluarlah dosa-dosa mulut dan hidungnya. Sudah itu memasukkan seperti yang diperintahkan Allah, maka keluarlah dosa-dosa wajahnya bersama dengan tetesan air. Ini semua yang dilaksanakan dalam wudu itu ada manfaatnya. Kemudian keluarlah dosa-dosa dalam wajahnya. Kemudian membasuh tangan, dua tangan sampai dengan siku, keluarlah dosa-dosa tangan dari ujung jari bersama dengan tetesan air tersebut. Kemudian lagi mengusap kepala atau rambut kepala, maka dosa-dosa keluar dari ujung rambut bersama tetesan air tersebut. Membasuh kedua kaki sampai ke ujung kaki, maka keluarlah dosa-dosa kaki dari ujung kaki bersama tetesan air. Jadi semua yang kita lakukan di dalam wudu itu adalah bermanfaat sekali dan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Dapat pahala kita. Makanya untuk melaksanakan ini jangan hanya asal-asal saja, betul-betul kita laksanakan wudu itu untuk membersihkan kita dalam melaksanakan sholat. Itu syaratnya. Rasulullah SAW bersabda hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang artinya, barang siapa berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian mengerjakan sholat Jumat dan mendengarkan nasihat khatib, maka dosanya dihapuskan hari Jumat sampai di Jumat yang lalu. Dari Jumat sekarang sampai Jumat yang lalu itu diampuni dosanya, ditambah 3 hari pahalanya. Nah, begitulah baiknya Allah. Jadi seseorang yang berwudu itu berarti dia mensucikan dirinya dengan air suci, mempunyai makna mensucikan dosanya, dan dia akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti dia sekalian bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai berwudu adalah disertai dengan ini barangkali juga terlalaikan. Mulai berwudu itu disertai dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kalau saya baca Fatihah itu tetap a'udzubillahi sampai dulu. Tidak saya tinggalkan itu, walaupun dalam berjamaah. Kenapa? A'udzubillahi itu adalah minta dilindungi dari godaan setan. Itu yang perlu kita minta. Ya. Di tempat wudu, ya, tempat wudu teh mau yang beda. Ya. Pertama, kemudian ibu-ibu bapak yang berwudu, alhamdulillah nampaknya sudah bagus. Tapi ada juga
wudu ini. Untuk pesan-pesan dari tentang wudu ini adalah yang pertama, berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidup adalah pembersih dosa mulut yang selalu berusaha libah makanya ya. Membasuh muka adalah bermakna menutup pandangan dari apa yang dilarang oleh Allah. Membasuh tangan artinya mensucikan dosa yang dilakukan oleh tangan anggota tubuh. Membasuh telinga bermakna mensucikan pendengaran dari suara-suara maksiat. Dan membasuh kepala bermakna mensucikan otak dari pikiran buruk dan jahat. Dan membasuh kaki bermakna mensucikan kaki dari langkah-langkah maksiat. Ini makna daripada apa yang kita lakukan di dalam berwudu tersebut. Mudah-mudahan kalau kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, esensi dari wudu itu sendiri akan mencerminkan kehidupan yang baik di dalam perilaku sehari-hari. Jadi ada sahabat Nabi terlupa untuk yang terlalai, ya, dia menyesal besar itu bahwa hari itu dia ada tak berwudu. Kalau aku mati dijemput oleh Allah dalam keadaan tidak berwudu, maka aku belum masuk. Makanya dianjurkan kita setiap waktu itu berwudu atau sering berwudu. Kalau setiap saat berwudu barangkali susah, tapi usahakan selalu berwudu. Karena tidur boleh berwudu. Ya, karena yang mengatakan tidur itu banyak yang dibaca, ya, berzikir, beristighfar, ya, minta kepada Allah, membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ya, itu perlu dalam keadaan suci sambil berbaring kita dapat melakukannya, dan saat ketika itulah kita tertidur. Mudah-mudahan dengan mengingatkan ini dan untuk diuraikan satu persatu penjelasan tentang wudu ini, mungkin tidak ada waktu yang tepat untuk sekarang ini, dan saya mohon maaf, hanya itulah yang dapat saya sampaikan menyangkut dengan wudu saja. Kemudian menyangkut dengan mandi, ini barangkali